Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi kemarin gue udah bilang gue mau niatin konten lagi guys. Hehe. Oke, kembali lagi bersama saya Anto Setiawan di Ice Cream Motovlog. Nah, jadi gue udah bilang kemarin gue mau buat motor, buat terabas ya. Jadi sama nanti gue mau terabas sama Akang nih. Cuma gue ini sebenarnya ini motor udah lama ya, cuma dagangan gue ini udah lama nih guys. Jadi hampir ada 2 bulan di gue, cuma nggak pernah gue pakai tuh. Lihat sampai ini, kalau lihat nih ya, lihat nih tuh guys, apa nih, sawang guys, sampai disawangin lah bahasanya kalau bahasa orang Bekasi. Jadi ini motor basicnya Kawasaki D-Tracker 150 ya, tahun 2020. Jadi kalau D-Tracker itu bannya dia ban aspal ya, ban aspal, bukan ban kasar, ban pacul ya kalau bahasa istilahnya buat di motocross. Kalau dia ban aspal, jadi peruntukannya untuk jalan aspal. Jadi motocross supermoto lah istilahnya. Nah ini gue dapet murah nih, dapet. Jadi part modifnya juga udah lumayan, jadi emang speknya ya lumayan lah. Jadi enggak full banget sih sebenarnya. Mesin dia masih standar, cuma yang dimainin kayak pengapian. Pengapian udah pakai BRT guys, nih pakai BRT. Terus knalpotnya udah Norifumi asli nih, asli dia Norifumi itu. Lumayan lah, Norifumi enak lah. Terus stangnya udah pakai apa, Pro Taper ya, apa ya, gue nggak ngerti lah dalam dunia permotoran motocross gitu. Jadi sebenarnya ini motocrossnya yang istilahnya versi lokal ya. Kalau yang build up kan kayak KTM, Husky Parna, terus gas, pokoknya itulah YZ, Yamaha series semua, Kawasaki KX itu kan ibaratnya build up. Kalau ini emang motor sebenarnya bukan special engine, jadi motor yang istilahnya umum, dan dia bersurat, bisa di jalan raya, tapi buat peruntukannya buat di medan-medan yang istilahnya gitulah, buat spek-spek terabas. Jadi motor-motor kayak gini tuh suspensinya enak guys. Jadi kita nerjang jalan-jalan jelek itu pinggang nggak pada sakit lah bahasanya gitu. Ini tahun 2020 ya, cuma liverinya nih sama orangnya waktu itu udah diganti. Cuma next yang mau gue ganti apa nih, gue juga bingung. Paling ya pertama ya pelek ya, cuma peleknya ganti ban pacul, cuman agak lumayan nih pasti. Nggak tahu berapa, nanti gue tanya-tanya. Kalau mesin udah cukup lah, nggak tahu nih kalau mesin. Coba boleh komen mesin CRF sama KLX ini enak mana ya, maksudnya KLX atau D-Tracker lah. Ini D-Tracker maksudnya, kan mesinnya sama KLX sama CRF. Cuma kalau CRF kan setahu gue injeksi, kalau KLX ini masih karburator guys. Jadi katanya ada yang bilang nih, kalau KLX itu kalau ditanjakan karena sistemnya karburator apa ya, jadi kehabisan bensin atau apa ya, katanya. Itu juga gue nggak tahu. Kalau ya, CRF enggak, karena dia kan sistemnya injeksi, jadi pasokan bensinnya tuh otomatis atau gimana gitu, gue nggak ngerti lah. Pokoknya ada yang bilang gitu, tahu benar atau enggak. Cuma menurut gue ini menurut gue cukup ya. Kalau buat terabas tenaganya enak loh, gue coba-coba tadi. Nah armnya dia juga udah ganti guys. Jadi armnya pakai apa nih, gue nggak ngerti. Katanya ada yang bilang pakai model KTM, cuman nggak tahu bawaannya atau variasi, gue nggak ngerti. Apa KTM limbah KTM atau variasi, gue nggak tahu. Cuma yang pasti udah ganti armnya, aslinya ada gitu. Motor gini tuh apa ya, enak sih sebenarnya. Gue pernah pakai juga sebelumnya yang 2,5. Cuma yang 2,5 agak berat, cuma yang ini enak. Nah jadi rencana ini mau dibangun nih, cuman harus ada diniatinnya gitu guys. Jadi diniatinnya sama buat main. Jadi kita nggak cuma San Mori, karena kita ubah, kita mau coba-coba terabas gitu guys. Oke. Nah sekarang gue spill dikit-dikit ya. Nah ini apa ya,
apa ya, bahasa bukan review lah, motor gini apa yang mau di review. Maksudnya mesinnya 150 cc, 4 tak, dia pendinginnya udara, nggak ada radiator. Terus apa, SOHC ya, nggak DOHC mesinnya. Terus depannya udah pakai apa nih, suspensinya merek apa nih depan, bukan Soe, ini tempelan, cuma udah upside down. Terus apa lagi ya, model-model motocross lokal lah. Terus speedometernya masih analog, kalau CRF tuh udah digital ya. Cuma indikatornya simple banget ya, jadi nggak ada indikator gigi segala macam, nggak ada, cuman bensin, sen, udah, sama kecepatan. Terus apa lagi ya, ban ini ring 17 ya, bawaan dia KLX The Tracker, sorry. Ini kapasitas tangkinya nggak tahu nih, 7 apa 5 liter, 7 ya, pokoknya segituan lah. Kalau buat naik sih tuh enak. Jadi motor cross itu kalau pertama kita belum naikin tuh kayaknya tinggi banget, cuma pas didudukin biasanya agak turun ke bawah. Cuma nggak tahu nih kalau diganti ban pacul, biasanya kan lebih gede ya, biasanya pastilah lebih tinggi gitu. Tuh lihat, ganteng. Platnya Bekasi Kota. Tetap masih. Ya jadi gini guys, kenapa orang rata-rata pada ambilnya yang model lokal? Sebenarnya gini, kembali ke satu, yang pertama budget. Jadi kalau kita ngambil motor ini, harganya tuh udah 20 jutaan second udah dapet. Bahkan ada yang di bawah 20, kayak 18 tahun-tahun yang itu. Jadi ya kita ngebangun lah habis 5 juta, anggaplah 25. Kita udah punya buat spek terabas. Cuma kalau kita beli yang SE, ibaratnya yang bener-bener pure special engine, itu harganya kalau baru itu minimal banget 85 kalau nggak salah dulu ya. Nggak tahu lah kalau sekarang. Itu YZ 125 2 tak gitu. Dan nah, pertama itu dari harga. Kedua, karena ini harganya lebih murah. Kedua, kalau beli motor ini pure ada suratnya. Jadi bagi orang awam, kayak gua juga termasuk orang awam, kalau beli motor itu pengennya tuh ada suratnya. Kalau CBU itu yang special engine itu cuma faktur doang kalau nggak salah tuh. Jadi gimana ya, kita beli motor tapi nggak ada suratnya. Jadi emang diperuntukkan bukan buat jalan raya kalau SE. Kalau motor-motor kayak gini masih bisa untuk jalan raya. Terus ketiga, nah jadi gini ternyata dari cerita teman-teman gua, kalau buat terabas yang jalurnya medannya benar-benar berat, ternyata ada sebagian motor SE yang nggak enak dipakainya. Katanya apa ya, YZ 125 tuh harganya tuh yang paling murah tuh dia, cuma nggak enak guys. Jadi kalau dia kan emang buat peruntukannya motocross tuh, emang jalurnya buat speed. Jadi kalau di terabas itu tahu sendiri kan, jalurnya medannya benar-benar yang mendem lah, inilah, itu nggak enak. Jadi RPM-nya harus tinggi. Nah kalau ini masih enak gitu. Dan paling bobot ya. Tapi kalau mungkin beda lagi kalau yang kayak KTM, Husky, gue nggak ngerti. Cuma kata orang tuh enak. Ya dibanding power gede, enteng, terus ada starter starter ini sama kalau nggak salah YZ tuh nggak ada, cuman kickstarter ya, nggak ada starter elektriknya gitu. Jadi yang kalau versi budgetnya kita minim, beruntukan ya ini. Kalau enggak ya KLX 140 tuh. Cuma dia sama juga faktur doang. Jadi emang buat peruntukannya buat balap tuh, kelas pemula 140. Mesinnya kurang lebih apa ya? Racikannya lebih bagus dari ini. Cuman kalau nggak salah mesinnya sama gitu. Yang mau apa ya? Ya pemula ya inilah. Menurut gue cukup CRF sama ini. Nah, jadi nanti kita bangun guys. Kita bareng sama Kang Empi, dia kan pakai CRF, gue pakai The Tracker gitu. Cuman nanti bannya kita ganti ban pacul dulu, oke? Terus ini gue dapat apa ya? Ini nih remnya nih ngelos gini nih, gue nggak ngerti lah. What the fuck? Cuma ntar gampang lah itu mah, minor doang. Nanti kita rapihin lah dikit-dikit ya. Apa nih? Wih keren nih, jadi hijaunya Kawasaki dah, dapat juga nih. Apa nih? Bodinya emang kayak gini ya? Atau gimana, gue nggak paham tuh. Dapat kayak gini, harusnya kayak apa, liverynya kan udah diganti, apa dia ganti body atau cuma ganti dekal, gue nggak paham.
Kata temen gue sih cuma ganti dekal, jadi dekalnya diganti lagi, model KLX apa The Tracker, dia kembali lagi The Tracker gitu. Oke, kita cek sound ya. Coba apa sih motor ini hebatnya, coba. Gila. Serem ya. Apalagi special engine. Digas dikit brum brum brum. Jadi baliknya cepet. Jadi perbedaan mesin kalau SE sama motor biasa begini gitu guys. Jadi digas-gasnya beda. Jadi emang dia peruntukannya speknya balap bener. Spek racing lah, bukan balap. Ya maksudnya itulah intinya. Cuma kalau ini bisa dibuat begitu, cuman durability-nya berkurang. Ngerti nggak durability? Durability itu ketahanannya biasanya agak berkurang dibanding motor-motor kayak KTM yang emang dari sananya udah racikannya kenceng. Karena pasti materialnya diracik sedemikian rupa lah buat balap gitu. Next, nah jadi nanti kita mau ke Akang MP. Kang, gue punya juga ya Kang. Jadi Akang belum tahu nih guys. Jadi dia belum tahu gue mau bangun ini juga. Karena dia kalau main nanti kita ajak ke yang deket-deket nih, Jonggol nih. Gue juga punya teman hobi terabas, nanti gue kontak-kontak, oke? Jadi kita buat konten lagi guys. Udah cukup lah kayak gini. Ntar jadi tinggal beli sepatu sama jersey sama helm cross, oke? Udah, gue tutup konten gue. Jangan lupa tonton terus channel YouTube gue. Jangan lupa lu subscribe di ISK Motor Vlog. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.